Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja merindukan sukacita dan kebahagiaan memenuhi kehidupan mereka. Bahkan manusia berjuang keras untuk supaya dalam kehidupan mereka mengalami kebahagiaan hidup. Termasuk saya dan saudara, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, semuanya itu selalu berkaitan untuk memperoleh, untuk mendapatkan dan untuk mengalami kebahagiaan hidup. Tetapi yang menjadi masalah utama manusia adalah bahwa banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Padahal kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang salah itu hanya kebahagiaan semu. Itu bukan kebahagiaan yang nyata. Itu kebahagiaan yang palsu. Dan kemudian pada akhirnya kebahagiaan yang demikian akan berakhir dengan penderitaan. Dan kebahagiaan yang demikian juga tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana cara untuk kita meraih kebahagiaan yang sejati, yang bertahan kekal di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang Allah sendiri mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Allah akan mengerjakan berbagai hal untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara, melalui perenungan malam hari ini, setiap kita mencari kebahagiaan dan sukacita dengan cara yang benar, dan setiap kita meraih sukacita yang sejati, yang benar, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-84 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari kembali siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini
saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Dan isi dari mazmur ini saudara adalah menggambarkan bagaimana Bani Korah ini merindukan bait Allah, merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian dia gambarkan bagaimana kerinduannya tersebut. Dan kemudian dia juga gambarkan bahwa orang yang merindukan dekat dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu pemazmur ini juga menjelaskan mengapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Diawali dari ayat 2 saudara, dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi pemazmur ini menjelaskan bahwa tempat kediaman Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu satu hal yang sangat disenangi. Dia gambarkan dengan betapa disenangi. Dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan merupakan satu hal yang sangat dia senangi saudara. Dan dia berkata di ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
sebagai bukti bahwa hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah satu kesenangan dalam hidupnya. Dia juga menegaskan dan menggambarkan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia begitu rindu kedekatan dengan Tuhan. Hatinya begitu rindu dekat dengan Tuhan. Jiwanya hancur karena rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara, di ayat yang ke-11 dia menegaskan, dia menggambarkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia buat perbandingan saudara, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dia gambarkan 1:1000. Hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, daripada di tempat lain. Betapa dia rindu akan Tuhan saudara. Jiwanya hancur karena rindu akan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah kesenangan bagi dia. Bahkan 1:1000 dia gambarkan daripada di tempat lain. Lebih baik dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, melalui Mazmur ini saya rindu kita merenung seberapa rindu kita dekat dengan Tuhan, seberapa haus kita akan hadirat Tuhan, seberapa rindu kita beribadah kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara bisa digolongkan, kita bisa digolongkan seperti pemazmur ini? Betapa kita senangi hadirat Tuhan, betapa kita senangi dekat dengan Tuhan sampai jiwa kita begitu merindukannya, sampai kita sadar bahwa 1000 kali lebih baik dekat dengan Tuhan daripada tempat lain. Adakah kerinduan kita kepada Tuhan sedalam dan sekuat itu saudara? Adakah kehausan kita akan Tuhan sedalam dan sekuat itu? Dan kemudian saudara, kalau hari ini kita memiliki kehausan dan kerinduan sedalam itu, kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Tetapi jika hari ini kita belum benar-benar merindukan Tuhan, mari kita berenung bersama dan kemudian membuat komitmen bersama saudara. Saudaraku, mungkin saudara sedang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang saudara cari adalah kebahagiaan dunia. Dengar saudara, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan binasa, semuanya akan hancur dengan seketika. Kalau kita mencari kesenangan dunia, kita akan kecewa saudara, karena semuanya akan lenyap. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini begitu singkat, begitu fana. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini bersifat semu. Situasi dan keadaan akan segera mengubah kebahagiaan saudara kalau kebahagiaan saudara berasal dari dunia ini. Itu sebabnya saat ini saya rindu mengalihkan fokus kita saudara. Kebahagiaan kita bukan lagi berasal dari dunia. Ya, kalau saudara rindu diberkati, saya berdoa saudara juga diberkati. Kalau saudara rindu jadi orang sukses, jadi orang berhasil, saya berdoa saudara jadi orang sukses, saudara jadi orang berhasil. Tetapi jangan saudara dasarkan sumber kebahagiaan dari berkat keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dasarkanlah sukacita dan kebahagiaan saudara kepada kedekatan akan Tuhan, kepada Tuhan sendiri, bahwa Dialah sumber sukacita dan damai kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau kita mengalihkan pandangan kita. Silakan saudara berjuang hari demi hari,
untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Saudara berjuang hari demi hari untuk saudara menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Saya mendukung saudara, lakukan yang terbaik untuk saudara sukses, untuk saudara diberkati, untuk saudara berhasil. Tapi satu hal yang hari ini saya mau mengarahkan saudara, bahwa sekalipun saudara berjuang mencari perkara dunia, mencari materi dunia, keberhasilan dunia, itu tidak salah saudara, jika saudara melakukannya dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau alihkan saudara, bahwa sumber sukacita kita bukan dari perkara dunia, dari keberhasilan kesuksesan dunia, perkara materi, tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Jika sumber sukacita kita dari Tuhan, dan kemudian kita melakukan yang terbaik mencari berkat dunia ini, maka hidup kita akan lengkap saudara. Tetapi jika kita mencari perkara dunia ini dan sumber sukacita kita juga dari sana, kita akan menyesal, karena semuanya itu bersifat semu dan sementara. Itu sebabnya hari ini, sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber sukacita saudara, yaitu kedekatan dengan Dia menjadi sumber sukacita dalam hidup saudara? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya hidup selalu dekat dengan Tuhan? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya beribadah kepada Tuhan, sampai pemazmur ini berkata bahwa jiwaku hancur merindukan Engkau? Sampai pemazmur ini berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu dekat dengan Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Dia begitu merindukan Tuhan saudara. Biarlah setiap kita juga malam hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Dan kemudian setelah menegaskan kerinduannya akan Tuhan saudara, pemazmur ini menjelaskan apa yang dia alami sebagai orang yang hidup merindukan Tuhan. Kita lihat bersama di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Lalu kemudian ayat yang ke-6 saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sampai 2 kali pemazmur menegaskan bahwa berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang rindu akan Tuhan, diam di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan, berhasrat datang kepada Tuhan, rindu akan Tuhan. Orang yang rindu haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita saudara, dan buktinya saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam hidup saudara, sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup saudara. Saudara rindu terus-menerus untuk diam di rumahnya. Artinya apa saudara? Untuk selalu dekat dengan Dia. Bukan maksudnya sepanjang hari kita tinggal di gereja, bukan saudara, tapi maksudnya adalah selalu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu dekat dengan Dia. Rindu terus-menerus hati ini memuji memuliakan Dia. Rindu diam dekat dengan Dia. Karena orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan yang kita akan alami ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Ada satu sukacita yang luar biasa yang tidak akan terjelaskan ketika kita selalu rindu dekat dengan Dia, haus akan Dia. Biarlah setiap saudara malam hari ini mengalami satu sukacita yang sejati, satu sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan sukacita yang palsu yang berasal dari dunia ini, yang dicari oleh semua orang di dunia ini saudara. Tapi biarlah sukacita kita berasal dari Tuhan. Damai kita, kebahagiaan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita.
Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita selalu diam dekat dengan Tuhan dan memuliakan Dia. Saudara, berikutnya dan selanjutnya, pemazmur ini menjelaskan apa alasan sehingga orang yang diam dekat dengan Dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita lihat bersama saudara, setelah di ayat 5, ayat 6 dia berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Setelah dia menegaskan 2 kali bahwa berbahagialah orang yang rindu dekat dengan Tuhan, dia jelaskan alasannya mulai ayat 7, di mana dia berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mengapa orang yang dekat dengan Tuhan, yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, mereka akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Karena apabila mereka melintasi lembah baka, apabila mereka sampai kepada situasi sulit, situasi berat, situasi yang sepertinya tanpa harapan, apabila mereka menghadapi masalah dan persoalan hidup yang berat, apabila mereka menghadapi penyakit, apabila mereka menghadapi kondisi yang sulit di dalam hidup mereka, maka firman Tuhan berkata mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Mereka akan mengubahnya menjadi situasi yang penuh harapan. Artinya apa saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rindu selalu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan karena situasi yang tanpa harapan, situasi yang sulit, situasi yang berat sekalipun, dia sanggup ubah menjadi situasi yang penuh harapan. Haleluya saudara. Kalau kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita untuk mengubah keadaan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya keadaan hidupnya yang bisa dia ubah, keadaan keluarganya juga sanggup dia ubah karena Tuhan yang bekerja. Bahkan keadaan lingkungannya juga akan berubah karena Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saudara, rindukan selalu Tuhan, alami kebahagiaan dekat dengan Tuhan, karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan karena kita akan mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi situasi yang penuh harapan. Saudara, ketika aku pergi merintis gereja yang sedang aku gembalakan sekarang, pada waktu itu aku masuk ke daerah ini saudara. Jujur secara manusia daerah ini adalah daerah yang tanpa harapan. Secara manusia, sebelum saya seringkali sudah banyak penginjil-penginjil yang datang ke daerah ini saudara. Dari berbagai sekolah tinggi teologi mereka datang ke tempat ini mencoba untuk merintis gereja, tapi selalu saja gagal dan selalu saja gagal karena memang daerah ini adalah daerah yang begitu sulit untuk dijangkau oleh Injil, begitu sulit untuk dimenangkan karena daerah ini daerah yang dikuasai begitu banyak hal yang menghancurkan, daerah yang dikuasai oleh perdukunan, okultisme, daerah yang dikuasai oleh perzinahan, daerah yang dikuasai oleh narkoba. Saudara, seketika saya datang, pada waktu itu perang sedang terjadi antar OKP saudara, begitu mencekam dan tanpa harapan. Dan aku datang sebagai anak muda umur 19 tahun. Aku datang ke tempat ini saudara, untuk memberitakan Injil, untuk merintis sebuah gereja lokal. Sebuah kondisi yang begitu sulit, mental saya juga harus dipersiapkan. Daerah ini juga begitu hancurnya. Aku tahu satu-satunya yang menjadi harapan adalah pengandalanku akan Tuhan, kedekatanku akan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari aku gunakan banyak waktu
untuk sujud di kaki Tuhan. Setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara pikiran aku tidak mengerti bagaimana caranya memberitakan Injil, bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa di daerah seperti ini. Tetapi ketika aku membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bekerja. Akhirnya saudara, hari ini begitu banyak jiwa dimenangkan. Begitu banyak jiwa yang berasal dari perdukunan, berasal dari okultisme, premanisme, keterikatan dengan obat-obatan, kehancuran keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak jiwa dimenangkan. Bahkan ratusan anak sedang diproses, dikembangkan di tempat ini saudara. Karena saya rindu, saya mau mendidik mereka dari masa kecil mereka, supaya besar jangan rusak dulu, baru diperbaiki. Saya berpikir bahwa lebih baik saya mencegah, sehingga di tempat ini ratusan anak, begitu banyak anak yang sedang dikembangkan setiap hari, hampir setiap hari di tempat ini saudara. Artinya apa? Hari ini sudah terjadi perubahan di daerah ini. Saya awali sekitar 20 tahun yang lalu merintis saudara. Kedekatan dengan Tuhan telah mengubah daerah ini. Telah mengubah daerah ini. Dan hari ini pun aku berkata kepada saudara, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun keadaan yang sedang ada di depan mata saudara, itu seperti lembah baka bagi saudara, tanpa harapan bagi saudara. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, satu saat engkau akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan akan mengubah situasi dan keadaan itu. Tuhan akan memakai engkau untuk mengubah situasi dan keadaan itu. Keadaan apapun itu, baik keadaan keluarga saudara, ekonomi saudara, lingkungan saudara, apapun itu, Tuhan akan memakai saudara ketika saudara intim dan dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan yang tak terjelaskan hari ini saudara, ketika aku melihat perubahan besar terjadi. Ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu, dan aku mengingat hari ini, ada perubahan besar terjadi. Ada perubahan dahsyat yang terjadi. Satu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Perubahan lembah baka berubah menjadi tempat yang bermata air. Situasi saudara pun akan berubah ketika di dalam hidupmu engkau rindu selalu dekat dengan Tuhan, dan engkau akan mengalami kebahagiaan melihat situasi yang diubah oleh Tuhan. Dan alasan kedua kenapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan saudara, karena dikatakan ayat 7 bagian B, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang rindu, orang yang haus akan Tuhan akan diselubungi dengan berkat. Itu sebabnya orang itu akan berbahagia. Tuhan akan menyelubungi hidupnya, melingkupi hidupnya dengan berkat-berkatnya. Sungguh alangkah luar biasa saudara, sungguh alangkah membahagiakan jika di dalam hidup kita diselubungi dengan berkat. Dan ketahuilah, jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu rindu dengan Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kepada saudara. Saudara akan diselubungi dengan berkat, saudara akan dilingkupi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang aku alami hari ini saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Itu yang aku saksikan hari ini, yang mendatangkan sukacita yang tak terjelaskan saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan memberkati hidupku dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Saudara pun akan hidup berbahagia. Hidupmu akan diselubungi dengan berkat jika engkau hidup selalu rindu semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Situasi dan kondisi yang sulit
tidak akan mampu menahan berkat Tuhan kepada saudara. Situasi pandemi, situasi krisis, situasi apapun itu saudara, bahkan situasi yang seperti lembah baka yang tanpa harapan pun tidak akan bisa menahan berkat Tuhan atas saudara. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dekat dengan Tuhan dan alami berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, yang dialami oleh pemazmur ini, sehingga ketika dia dekat dengan Tuhan dia berbahagia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, logikanya orang yang berjalan itu makin lama makin lemah, makin lama makin capek, makin lama makin lemah dan makin lelah, dan akan menyerah pasti di satu saat. Tapi lihat saudara, untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menguatkan orang yang selalu rindu dekat dengan Dia, orang tersebut akan berbahagia dalam segala situasi. Kenapa saudara? Karena digambarkan di sini makin lama kalau orang lain makin lemah, kalau orang lain makin lelah dengan situasi, dengan kondisi yang ada, tapi orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan makin lama malah makin kuat saudara. Sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung, sekalipun situasi dan kondisi begitu berat, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, dan semakin lama semakin kuat. Ya, hari ini mungkin saudara sedang tertatih-tatih berjalan, melangkah, menapaki perjalanan kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu dekat dengan Tuhan, kalau saudara haus akan Tuhan, maka di dalam kehidupan saudara akan mengalami semakin lama semakin saudara disegarkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara dikuatkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat di dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Betapa indahnya renungan firman Tuhan di malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita begitu merindukan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, haus akan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai kita mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air, mengubah situasi tanpa harapan menjadi penuh harapan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Kita akan dipakai Tuhan mengubah situasi menjadi baik. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan? Ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan saudara. Kenapa? Firman-Nya kembali menegaskan kita akan diselubungi dengan berkat, dilingkupi dengan berkat, ditutupi dengan berkat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Dan kalau kita selalu rindu dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita akan makin lama makin kuat, berjalan melangkah makin lama makin kuat. Kalau orang-orang mungkin makin lama makin lemah dan akhirnya menyerah, kita makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Itu sebabnya hari ini alamilah kedekatan dengan Tuhan, nikmatilah kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindulah selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Mari raih janji firman Tuhan ketika saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kebahagiaan sejati yang bisa kami temukan dalam hidup ini, sukacita sejati yang bisa kami raih dalam hidup ini adalah ketika kami rindu dan haus dekat dengan Tuhan.
Karena ketika kami dekat dengan-Mu ya Bapa, Engkau akan mencurahkan kebahagiaan dalam hidup kami. Engkau akan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kami ketika Engkau mengubah keadaan di depan mata kami, ketika Engkau melingkupi kami dengan berkat, dan ketika Engkau memberi kami kekuatan sehingga makin lama kami makin kuat. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia, dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa.
mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan
keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan. Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.